Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia semuanya, berjumpa lagi dengan saya Sony Syarifuddin di channel kesayangan kita, Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Di channel ini tentunya kita akan membahas tentang materi-materi kimia, soal-soal kimia, serta pembahasan dari soal-soal itu. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan prediksi kita, yaitu prediksi yang kedua tentang soal-soal EHB-BKS atau evaluasi hasil belajar berbasis komputer dan smartphone. Pastinya sahabat sudah menonton video yang sebelumnya, yaitu prediksi yang pertama yang berisikan 15 soal EHB-BKS tahun 2022 yang akan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan di video kali ini sahabat, kita akan melanjutkan 15 soal berikutnya tentang soal-soal prediksi EHB-BKS yang insya Allah akan dilaksanakan pada besok hari ya, atau tanggal 9 Maret tahun 2022. Oke, langsung saja sahabat, kita masuk ke soal yang pertama. Tapi sebelumnya jangan lupa sahabat dukung channel ini dengan like, kemudian share ke teman-teman yang lain, komen, kemudian subscribe ke channel ini agar channel ini semakin berkualitas, semakin berkembang dengan baik. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama sahabat, yaitu soal dalam bentuk menjodohkan ya. Ini tentang minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari penguraian senyawa-senyawa organik yang berasal dari jasad organisme kecil yang hidup di laut jutaan tahun yang lalu. Proses penguraian berlangsung lambat di bawah suhu dan tekanan tinggi dan menghasilkan campuran hidrokarbon yang kompleks. Untuk mendapatkan komponen-komponen minyak bumi, maka dilakukanlah pemisahan minyak mentah menjadi sejumlah fraksi-fraksi melalui destilasi bertingkat. Hal ini didasarkan bahwa semakin panjang rantai karbon, semakin tinggi titik-titiknya. Proses destilasi bertingkat diilustrasikan oleh gambar berikut. Ini ada gambar di sebelah kanan ya sahabat. Pertanyaannya adalah, berdasarkan wacana di atas, tentukan pasangan pernyataan 1 dengan pernyataan 2 yang tepat. Oke, sahabat, kita mulai dari pernyataan yang pertama. Di sini pernyataan yang pertama yaitu gas-gas petroleum ether. Gas-gas petroleum ether jika kita analisa di gambar, ini adalah ini sahabat ya, petroleum ether. Kemudian kita cocokkan sahabat, kira-kira yang cocok kira-kira yang mana? Di sini ada yang satu fraksi dengan titik 250 derajat Celcius. Kalau kita analisa 250 derajat itu adalah minyak diesel ya sahabat, minyak diesel. Ini pasangannya. Nah, kemudian yang kedua, fraksi keempat sahabat ya. Fraksi keempat dari hasil destilasi bertingkat, jika kita urutkan di sini 1, kemudian 2, 3, 4 ya. Jadi fraksi keempat adalah minyak tanah atau kerosin. Ya, minyak tanah atau kerosin. Maka kita sambungkan untuk yang pernyataan nomor 2 ini cocok dengan pernyataan yang pertama, yaitu yang C. Kemudian yang berikutnya, fraksi yang digunakan sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang berhubungan pada mesin kendaraan. Nah, ini biasanya yang siswa laki-laki pasti tahu ya, yaitu pelumas ya, atau oli. Maka yang 3 ini pasangannya adalah yang E. Kemudian berikutnya sahabat, fraksi minyak bumi paling ringan digunakan sebagai bahan bakar gas itu adalah petroleum ether ya, petroleum ether. Ini pasangannya adalah yang A. Kemudian yang terakhir, residu minyak bumi itu adalah bagian yang terakhir, yaitu aspal ya. Jadi yang 5 ini pasangannya dengan yang bagian B ya. Seperti ini sahabat. Oke ya, jadi kita sudah mencocokkan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Nah, di sini sahabat yang perlu sahabat pahami adalah menganalisa dari gambar ya, gambar dari proses destilasi bertingkat ini. Oke sahabat, itu adalah soal yang pertama dalam bentuk menjodohkan. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu IJS atau isian jawaban singkat ya. Minyak bumi sebagian besar tersusun atas senyawa hidrokarbon. Minyak bumi berasal dari sisa organisme hewan atau tumbuhan yang mati jutaan tahun lalu. Minyak bumi hasil pengeboran biasa disebut dengan crude oil atau minyak mentah. Bensin adalah salah satu fraksi minyak bumi yang berfungsi sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Bilangan oktan adalah salah satu karakter yang menunjukkan mutu bensin yang
dalam prakteknya menunjukkan ketahanan terhadap ketukan. Untuk menentukan nilai bilangan oktan ditetapkan dua jenis senyawa sebagai pembanding, yaitu isoktana dan N-heptana, di mana nilai bilangan oktan dapat ditentukan berdasarkan kandungan isoktana. Ini kalimat yang penting ya sahabat ya, yaitu di mana nilai bilangan oktan dapat ditentukan berdasarkan kandungan senyawa isoktana. Saat ini di pasaran ada beberapa jenis bensin yang berbeda-beda dan memiliki bilangan oktan yang berbeda-beda. Jadi misalkan yang pertama sahabat yaitu premium, kandungannya 88% isoktana, 12% N-heptana. Kandungan 90% untuk pertalite ya, 90% isoktana, 10% N-heptana. Pertamax 92% isoktana dan 8% N-heptana. Kemudian yang Pertamax Turbo, ini yang bensin yang paling mahal ya sahabat ya, yaitu kandungan isooktananya 98% dan sisanya 2% itu adalah N-heptana. Nah, nilai bilangan oktan bensin premium, pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo berturut-turut adalah, nah berdasarkan kalimat yang kita beri garis bawah tadi, yaitu nilai bilangan oktan dapat ditentukan berdasarkan kandungan isooktananya. Jadi kandungan isoktananya itu 88% untuk premium, 90% untuk pertalite, 92% untuk Pertamax, dan 98% untuk Pertamax Turbo. Itu bisa dikatakan sebagai bilangan oktan ya. Jadi untuk premium nilainya adalah 88, pertalite 90, Pertamax 92, dan Pertamax Turbo 98. Nah, ini jawabannya sahabat ya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Pilihan ganda kompleks. Perhatikan ilustrasi percobaan tentang faktor-faktor laju reaksi berikut. Di sini ada beberapa wadah ya, ada 5 wadah, di mana setiap wadah berisi larutan asam klorida dengan konsentrasi yang ada yang sama, ada yang berbeda ya. Kemudian dimasukkan sejumlah kalsium karbonat ya, kalsium karbonat ke dalam larutan HCl. Ada yang dalam bentuk seperti ini, bongkahan, ada yang ini serbuk, ini bongkahan, serbuk seperti itu. Kemudian juga suhu wadahnya juga berbeda-beda ya. Suhu larutan HCl-nya pun juga berbeda-beda. Ada yang 27, ada yang 37 ya. Berdasarkan ilustrasi di atas, berilah tanda checklist ya, pada pernyataan yang benar. Yang pertama, percobaan 1 dan percobaan 2 dipengaruhi oleh perbedaan luas permukaan. Nah, sekarang kita cek ya sahabat ya. Percobaan 1 dan 2 di sini untuk konsentrasi HCl-nya sama, suhunya juga sama, tapi yang berbeda adalah bentuknya ya, di mana bentuk CaCO3 yang pertama ini bongkahan, yang kedua itu adalah serbuk. Jadi benar ya sahabat ya. Percobaan 1 dan 2 ini dipengaruhi oleh luas permukaan ya, luas permukaan dari CaCO3. Kita cek ya. Kemudian yang berikutnya, percobaan 4 dan 5 ya, 4 dan 5 dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi. Nah, sekarang kita lihat suhunya sama, oke. Kemudian di sini serbuk juga sama ya, sama-sama serbuk, dan konsentrasi HCl-nya yang berbeda. Jadi yang wadah 4 0,5 molar, yang wadah 5 1 molar ya. Jadi ini juga benar. 4 dan 5 dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi. Yang berikutnya sahabat, percobaan 2 dengan percobaan 4 dipengaruhi oleh perbedaan suhu. Nah, sekarang kita cek percobaan 2 yang ini dengan percobaan 4 ya yang ini. Nah, kita lihat sama-sama serbuk, HCl-nya juga sama, konsentrasinya 0,5 molar, suhunya berbeda. Nah, jadi benar, percobaan 2 dan 4 dipengaruhi oleh perbedaan suhu. Yang berikutnya, laju reaksi tercepat adalah percobaan nomor 4. Kita lihat. Laju reaksi yang tercepat itu adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada konsentrasinya harus paling tinggi, luas permukaannya harus besar ya, dalam arti harus serbuk, kemudian suhunya juga harus paling tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini suhu paling tinggi adalah yang wadah 4 dan 5, konsentrasi paling tinggi adalah yang nomor 5 ya. Di sini 1 molar, dan serbuk ya, sama-sama serbuk. Jadi jawabannya adalah yang wadah 5. Jadi wadah 5 justru ini adalah reaksi antara CaCO3 dengan HCl itu terjadi paling cepat ya. Maka yang ini kurang tepat ya sahabat ya. Kemudian yang terakhir, laju reaksi terlambat adalah percobaan nomor 2. Percobaan nomor 2 kita lihat di sini suhunya memang benar sama-sama rendah ya. Maksudnya dengan wadah 1 dan wadah 3. Namun di sini luas permukaannya malah serbuk sahabat.
Dibandingkan dengan yang pertama, ya, yang konsentrasi HCl-nya memang paling kecil, ya, maka yang paling lambat justru nomor 1, karena ini dalam bentuk bongkahan. Kalau serbuk itu kan cepat sekali. Jadi kalau kita melarutkan atau melarutkan sebuah ini sini CaCO3 ya, kalau dalam bentuk serbuk itu kan cepat sekali bereaksi. Tapi kalau dalam bentuk bongkahan itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya, atau lebih lambat daripada yang serbuk. Jadi untuk yang pernyataan nomor 5 ini juga kurang tepat ya. Jadi jawabannya yang tepat ini justru adalah wadah yang pertama. Oke, ini adalah soal yang ketiga, sahabat. Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Soal yang keempat dalam bentuk pilihan ganda ya, sahabat ya, tentang kesetimbangan kimia. Dalam bejana yang bervolume 5 liter, direaksikan 0,5 mol nitrogen dengan 0,4 mol gas oksigen dan terjadi reaksi kesetimbangan. N2 tambah O2 menjadi 2NO. Pada suhu 527 derajat Celcius tercapai keadaan setimbang dan terbentuk 0,2 mol gas NO. Jika harga tetapan gas ideal yaitu R 0,082, maka untuk reaksi setimbangan itu diperoleh nilai Kc dan Kp. Oke, sekarang kita masukkan kita hitung nilai Kc terlebih dahulu, sahabat ya. Kita tulis dulu reaksinya. Di sini ada N2 ya, N2 ditambah dengan O2 menjadi 2NO dan fasenya juga gas ya, sahabat ya. Maka ini masuk ke perhitungan kesetimbangan ya nanti di dalam persamaannya. MRS ya, mula-mula reaksi kemudian setimbang ya. Kita tulis S-nya di bawah ya, sahabat. Maaf ya. Oke, mula-mula ada 0,5 mol nitrogen dengan 0,4 ya, mol oksigen. Kemudian dalam setimbangan terbentuk NO sebanyak 0,2. Di sini 0,2 dalam bentuk setimbang. Berarti ini awalnya tidak ada ya, sahabat ya, untuk yang NO. Maka kita bisa naikkan di sini 0,2 sesuai dengan perbandingan koefisien. Ini koefisiennya 1, 1, 2. Maka jika 0,2 koefisiennya 2, berarti ini adalah 0,1 ya. Sesuai dengan koefisiennya, ini juga 0,1. Jadi perlu diingat, sahabat ya, pada tahap reaksi ini maksudnya itu sebanding dengan koefisiennya ya. Kemudian kita kurangi yang di sini tadi 0,3, ini 0,4 ya. Kita peroleh mol masing-masing baik reaktan maupun produk dalam keadaan setimbang. Nah, berikutnya kita hitung nilai Kc-nya, sahabat. Dari persamaan reaksi ini maka kita bisa menentukan Kc sama dengan konsentrasi produk yaitu NO pangkat koefisiennya 2 dibagi konsentrasi reaktannya yaitu N2 dikalikan dengan O2. Jadi di sini koefisiennya 1 ya, di pangkatnya juga 1. Cuma kita masukkan karena konsentrasi adalah molaritas sama dengan mol per volume ya. Molnya kita sudah hitung, volume totalnya adalah 5 liter ya, volume sistem. Maka kita tinggal masukkan berarti 0,2 per 5 pangkat 2 dibagi 0,4 per 5 dikali 0,3 per 5 ya. Nah, karena ini 5 pangkat 2, ini juga 5 kali 5, 5 pangkat 2, maka kita coret saja langsung ya. Kemudian kita hitung di sini ya, berarti 0,04 ya, atau 4 kali 10 pangkat 2 dibagi 4 kali 3, 12 ya, 12, 10 pangkat, ini min 1, 10 pangkat min 1, dan 10 pangkat min 2, kita coret, maka hasilnya sepertiga ya, jadi Kc-nya sepertiga. Di sini optionnya ada 3 ya, yaitu A, B, kemudian C. Kemudian bagaimana untuk menentukan nilai Kp? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk menentukan Kp ada hubungannya dengan Kc melalui persamaan Kp ya, sama dengan Kc dikalikan RT pangkat delta N. Kp sama dengan Kc RT delta N. Jadi seperti ini misalnya. Nah, seperti itu ya, sahabat. Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Kemudian Kc-nya kita masukkan yaitu sepertiga, R-nya 0,082. Kemudian suhunya harus satuannya Kelvin. Di sini 527 derajat Celcius. Maka untuk dikonversi ke Kelvin kita tinggal menambah nilai 273 ya. Kita tambahkan dengan 527 0 yang isi 1 0 1 8 ya. 800 Kelvin. Ini dikali dengan 800 Kelvin. Kemudian bagaimana dengan delta N? Delta N adalah selisih koefisien produk dengan reaktan. Saya ulangi lagi, delta N itu adalah selisih koefisien produk dan di sini produknya 2 koefisiennya,
Reaktan juga totalnya 2. Jadi 1 ditambah 1, 2, berarti 2 kurangi 2 hasilnya 0. Ya, seperti ini. Jadi nilai Kp-nya yaitu ini, yang B ya jawabannya, sahabat ini. Nah, kalau kita hitung sebenarnya bilangan apapun pangkat 0 itu kan hasilnya 1. Maka ini pun nanti dihitung hasilnya 1, berarti Kp sama dengan Kj ya. Kp sama dengan Kj, yaitu nilainya sepertiga. Oke sahabat, itu adalah soal yang keempat. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, soal yang kelima. Soal yang kelima kita akan beralih ke materi koloid ya, yaitu menjodohkan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Sistem dispersi koloid terdiri atas 2 fase, yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi maupun medium pendispersi dapat berupa gas, cair, dan padat, kecuali gas dalam gas ya sahabat ya. Nah, berdasarkan tipe fase terdispersi dan medium pendispersi terdapat 8 jenis tipe koloid. Sebagai contoh kabut. Kalau sahabat tahu kabut itu kan kalau kita ke kabut kita coba pegang atau apa gimana kan terasa lembab ya. Jadi kabut itu merupakan sistem koloid aerosol, yaitu cair ya, fase terdispersi cair yang berada dalam medium pendispersi gas. Jadi gampangannya cair dalam gas. Itu adalah kabut. Termasuk jenis koloid namanya aerosol, cair atau aerosol saja. Nah, berdasarkan wacana di atas, tentukan pasangan pernyataan 1 dan pernyataan 2 yang tepat. Yang pertama, emulsi. Emulsi itu apa ya sahabat? Contoh emulsi itu adalah gampangannya susu. Ya. Susu itu cair dalam cair. Kalau kita ini jadi yang B ya sahabat ya. Kita sesuai dengan yang B. Kemudian buih. Nah, buih kalau misalnya kita habis nyuci baju, itu ada buih. Buih itu adalah gas di dalam cair ya, gas di dalam cair. Jadi kita pasangkan ini gas di dalam cair. Kemudian aerosol seperti kabut tadi ya, sahabat ya, cair di dalam gas. Nah, dan buih padat. Kalau buih padat itu berarti ada gas di dalam padat. Ya, ada gas di dalam padat. Contohnya batu apung atau ya batu apung itu kan ada gas yang berada di dalam padatan batu. Atau bisa jadi contoh yang lain itu seperti roti ya sahabat ya. Roti itu kan semacam ada gas ya, gas CO2 yang terperangkap di dalam adonan ya. Jadi kalau kita buat roti itu pakai sodium bikarbonat ya atau natrium bikarbonat pengembang kue, maka ketika dipanaskan sodium bikarbonat itu akan melepaskan gas CO2. Sehingga gas CO2-nya terperangkap dalam adonan kue, ketika dipanaskan akhirnya kuenya mengembang atau rotinya mengembang. Jadi kue atau roti termasuk buih padat. Kemudian yang terakhir aerosol padat, berarti kan padatan dalam gas ya, padatan dalam gas seperti asap kendaraan ya, itu mengandung padatan yang berada di dalam medium pendispersi gas ya, seperti ini. Nah, jadi kalau sahabat ingin menghafalkan contoh-contoh koloid, kemudian apa saja jenis koloid, ada di video yang lain sahabat ya, di channel ini nanti sahabat bisa cari tentang koloid. Baik, berikutnya sahabat kita lanjut ke soal yang ke-6. Diberikan beberapa reaksi sebagai berikut ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, bagaimana kebenaran pernyataan-pernyataan berikut ini? Baik, kita analisis setiap pernyataan ya sahabat ya. Air bersifat amfoter. Oke, jadi ini reaksi asam basa ya. Air bersifat amfoter yaitu dapat berperan sebagai asam atau basa. Oke, kita identifikasi sahabat. Di sini ada air di persamaan pertama, air di persamaan kedua. Kita menggunakan teori Bronsted-Lowry ya, di mana menurut Bronsted-Lowry asam adalah zat ya, atau spesies yang mendonorkan proton atau mendonorkan H+. Jadi kalau kita analisis reaksi yang pertama ya, yaitu NH3 ditambah dengan H2O menjadi NH4+ ya, tambah OH-. Nah, kita analisis di sini NH3 berubah menjadi NH4+, berarti dia ketambahan 1H+. Ya, jadi yang mendonorkan adalah air. Jadi air ini mendonorkan H+ atau proton ke NH3 sehingga NH3 berubah menjadi NH4+. H2O tersisa yaitu OH-. Maka karena H2O mendonorkan protonnya, maka di H2 bertindak sebagai asam. Karena NH3 menerima, berarti dia sebagai basa.
NH4+ sebagai pasangan dari NH3, berarti dia adalah asam konjugasi. Kemudian OH- sebagai basa konjugasi. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu asam cuka CH3COOH ditambah dengan H2O menjadi CH3COO- ditambah dengan H3O+. Nah, di sini kita lihat sahabat, CH3COOH berubah menjadi CH3COO-, artinya CH3COOH sudah mendonorkan H+-nya. Dia mendonorkan ke sini. Maka CH3COOH sebagai asam dan CH3COO- sebagai basa konjugasi. Kemudian karena H2O menerima, maka H2O berperan sebagai basa, H3O+ sebagai asam konjugasi. Nah, dari sini dua persamaan ini sudah menjelaskan bahwa H2O bisa berperan sebagai asam, bisa berperan sebagai basa, maka H2O bersifat amfoter ya. Bisa asam, bisa basa. Ini benar. Nah, berikutnya amonia pada persamaan 4 berperan sebagai asam. Sekarang kita cek. Di sini amonia NH3 dia berubah menjadi NH4+, berarti dia menerima H+ dari HCl. Jadi HCl mendonorkan H+-nya ke NH3 sehingga NH3 berubah menjadi NH4+. Nah, karena HCl mendonorkan HCl sebagai asam, NH3 menerima, maka NH3 berperan sebagai basa. Maka pernyataan yang kedua salah ya. Seharusnya sebagai basa. Yang berikutnya merupakan persamaan reaksi asam basa menurut teori Arrhenius. Nah, ini kurang pas ya sahabat ya. Jadi kalau kita menggunakan teori yang tadi, di sini terjadi transfer proton ya, dari setiap reaksi ini, maka transfer proton itu reaksi yang teori yang digunakan itu adalah teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Kalau Arrhenius itu kan hanya asam adalah zat yang melepaskan ion H+ ya, di dalam air. Kemudian basa adalah spesies atau zat yang melepaskan ion hidroksida atau OH- dalam air. Dan itu hanya terbatas air. Di sini kan tidak ya. Maka di sini salah. Kemudian yang terakhir H2O dan H3O+ pada persamaan 2 dan 3. H2O sama 2 dan H3O+ pada persamaan 3. Kita lihat H3O+ pada 3 ini merupakan pasangan asam basa konjugasi. Merupakan pasangan asam basa H2O dan H3O+, H2O dan H3O+. Jawabannya benar ya, sahabat ya. Jadi ini mesti satu pasang ya, mesti satu pasang. Jadi kalau di sini H2O sebagai basa, maka H3O+ sebagai asam konjugasi ya. Begitu juga dengan di persamaan yang ketiga. Jadi jawabannya benar. Oke sahabat, itu adalah soal yang ke-6, pilihan ganda kompleks benar salah. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Soal yang ke-7, perhatikan skema sel volta berikut ini. Nah, untuk sel volta insya Allah sahabat ini lebih suka ya materi ini ya, karena sebenarnya cukup mudah materi ini. Kenapa mudah? Di sini ada beberapa tips dan trik yang akan saya sampaikan untuk menganalisis gambar proses yang terjadi dalam sel volta. Sebenarnya sahabat kita cukup lihat di sini ya sahabat ya, yaitu harga N0 dari elektrodanya masing-masing. Dari nilai N0 dari logam Y, N0 dari logam X, kita bisa menentukan zat atau logam mana yang mengalami oksidasi. Itu yang perlu diingat sahabat ya. Semakin rendah nilai N0, maka logam tersebut mudah mengalami oksidasi ya. Perlu diingat lagi, logam yang N0-nya lebih bawah, lebih rendah ya, bahkan sampai minus, itu mudah mengalami oksidasi. Jadi contoh kalau sahabat tahu logam golongan 1 atau logam golongan 2 itu kan mudah melepaskan elektron ya. Jadi seperti Li, kemudian Na, kemudian K ya, Li, Na, K, Cs gitu ya. Kan mudah membentuk ion positif ya, dengan cara melepaskan satu elektron ya. Makanya logam-logam ini nilai N0-nya itu negatif. Sangat rendah sekali. Masuk golongan 2 ya, Mg, Ca ya, dan seterusnya itu punya N0 yang rendah. Karena mereka mudah membentuk ion positif, membentuk atau melepaskan satu elektron ya, teroksidasi ya. Mudah teroksidasi, mudah melepas elektron, maka N0-nya sangat kecil. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara logam X dan logam Y, maka logam Y ini punya N0 yang lebih kecil. Maka logam Y yang akan melepaskan elektron atau mengalami oksidasi. Jadi logam Y ini ya, logamnya ya sahabat ya, itu mengalami oksidasi, maka Y berubah menjadi Y12 ya, ditambah 2 elektron. Nah, jadi Y nanti logam Y ini akan berkurang
karena berubah menjadi ion Y2+ dalam larutan ini. Kemudian elektronnya akan mengalir sebanyak 2 elektron tadi, mengalir melewati voltmeter, kemudian di sini diterima oleh ion X2+. Jadi logam X yang di sini hanya sebagai konduktor saja atau perantara saja. Tapi dia tidak mengalami reaksi apa-apa ya. Jadi elektron ini akan masuk ke dalam larutan ini, diterima oleh X2+. Jadi kalau tadi Y mengalami oksidasi, di sini X2+ dalam larutan akan mengalami oksidasi, reduksi ya, sahabat ya. Menerima 2 elektron berubah menjadi X, kemudian mengendap ya, mengendap dalam bentuk solid gitu ya. Kemudian solid ini nanti akan menempel di logam ini. Karena logam X ini penuh dengan elektron dari Y tadi, maka ion X2+ akan mendekat ke sini ya, mendekat ke logam itu, kemudian mengendap. Jadi elektrodenya akan semakin tebal, semakin tebal. Logam X-nya semakin tebal. Nah, dari situ sahabat bisa tahu bahwa untuk menjawab soal ini cukup mudah. Misalkan yang pertama yang ini ya, yang pernyataan yang ketiga kita jawab dulu ya. Elektron mengalir dari logam Y ke logam X, ini benar. Jadi, tips dan triknya seperti itu. Nah, berikutnya sahabat, apakah voltnya 1,57 ya, tegangan selnya? Karena tadi mengalami oksidasi yang logam Y, maka kita ubah reaksinya, kita jadikan minus, gampangannya seperti ini. Maka di sini ada N0-nya, N0 selnya itu adalah kita balik reaksinya ya. Jadi untuk Y menjadi Y2+ ditambah 2 elektron, ini bukan 0,34 tadi, minus 0,34. Kemudian untuk yang X itu tetap ya, X2+ ditambah 2 elektron menjadi X itu tetap 0 plus 1,23. Kemudian kita hitung N0 selnya di sini ya sahabat ya, dengan cara menjumlahkan ini di 1,23 dikurangi 0,34, 1,23 dikurangi 0,34, 13 dikurangi 4, 9 ya, 9, 10, 11, 12, 13, kemudian di sini 11 dikurangi 3, 8, 0,89 ya, 0,89. Maka yang pernyataan yang pertama ini salah ya. Jadi jawabannya 0,89, bukan langsung dijumlahkan 0,34 tambah 1,23 atau 3. Jadi kalau reaksinya oksidasi pasti N0-nya itu jadinya berkebalikan tanda. Di awalnya negatif jadi positif, positif jadi negatif, dan seterusnya. Logam X bertindak sebagai anoda, benar ya, karena logam keliru ya. Logam X bertindak sebagai anoda itu salah. Karena apa? Anoda adalah tempat terjadi reaksi oksidasi ya. Oksidasi terjadi di logam Y. Jadi sebenarnya yang logam Y itu adalah anoda, kemudian logam X tempat terjadinya reduksi atau menerima elektron itu adalah katoda ya. Jadi ini salah. Kemudian notasi selnya adalah seperti demikian, benar ya. Jadi Y teroksidasi menjadi Y2+, X2+ terreduksi menjadi X. Jadi urutannya adalah oksidasi terlebih dahulu, baru kemudian reduksi dan dipisahkan oleh jembatan. Oke sahabat, itu adalah soal yang ke-7. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, nomor 8. Nomor 8 kita akan bahas tentang sel elektrolisis ya, yaitu elektrolisis dari larutan AgNO3 dengan elektrode Ag dan aluminium sebagai katoda menggunakan arus listrik 10 ampere dalam waktu 8 menit. Maka massa perak yang mengendap, kita cari massa perak yang mengendap, kita gunakan hukum yang pertama ya, hukum 1 Faraday, di mana untuk mencari massa dari perak atau Mag itu sama dengan AR ya, AR dari Ag dibagi dengan valensinya. Kalau gampangnya biasanya anak-anak SM itu biloxnya dikali I dikali T per 96.500 ketetapan Faraday. AR Ag-nya 108, untuk biloxnya kita lihat di sini. AgNO3 itu dari ion Ag+ dan ion nitrat yaitu NO3-. Seperti HNO3 gitu ya. H+ sama NO3- dan seterusnya ya. Oke, jadi biloxnya adalah 1. Kemudian ampernya, arus listriknya 10 ampere. Waktunya 8 menit, berarti 8 kali 60 detik ya, dibagi 96.500. Nah, jadi jawabannya ini. Kita tidak perlu menghitung ya, karena optionnya memang demikian. Maka kalau kita cari ya 108 kali 10 kali 60 adalah nah, jawabannya yang C ya sahabat ya. Untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang C, pilihan ganda.
Oke, berikutnya kita lanjut ke soal 9. Nah, soal 9 adalah reaksi pembuatan benzena. Salah satunya adalah seperti ini. Kemudian pertanyaannya adalah jenis reaksinya apa, nama zat hasil reaksinya apa, serta kegunaannya apa. Di sini ada benzena, ya, benzena. Lupa, kenapa yang digambar cuma satu H? Sebenarnya kan banyak. Di sini ada H juga, ya. Di sini ada juga H. Cuma biasanya hidrogen itu tidak tidak diilustrasikan, ya, hanya dibuat ya seperti ini segi 6 biasa. Ada tengahnya bulat yang menunjukkan adanya efek resonansi. Ditambah dengan CH3Cl atau metil klorida ya, sahabat ya, metil klorida. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini metil klorida dengan katalis aluminium klorida. Dan ternyata terbentuk sebuah zat, sahabat, di mana atom H ya, atom H yang digambar tadi di sini itu digantikan oleh alkil yaitu CH3. Ya, jadi CH3 masuk substitusi ya, substitusi menggantikan atom H, di mana H nanti akan bergabung dengan Cl membentuk HCl, sementara metilnya menggantikan atom H. Ya, seperti ini. Jadi metil benzena. Ya, metil benzena. Nah, karena CH3 itu termasuk jenis alkil, jadi kalau sahabat sudah hafal metil, etil, propil, butil itu semuanya adalah jenis alkil, maka reaksi ini disebut dengan alkilasi ya sahabat. Alkilasi. Kemudian zat ini yang terbentuk namanya adalah metil benzena ya, tersebut juga sebagai toluena dan bisa digunakan sebagai bahan baku peledak ya. Seperti TNT. Nah, TNT itu kan trinitrotoluena. Ini termasuk toluena, trinitrotoluena. Jadi toluena bisa digunakan sebagai zat bahan peledak. Oke, berikutnya kita lanjut ke soal jika sahabat ingin tahu tentang benzena, ada ya di video di channel ini tentang benzena. Intinya semua materi tentang kimia insya Allah sudah kita bahas ya di channel ini. Jadi sahabat jika ingin membahas secara singkat tentang materi, tips dan trik soal dan pembahasan, silahkan cari video yang ada di channel Klinik Kimia. Jadi setiap materi pasti ada soal dan pembahasannya yang dikemas secara menarik ya. Oke, langsung kita ke soal yang berikutnya, soal yang ke-10. Pilihan ganda kompleks. Di bawah ini adalah hasil uji makanan terhadap 5 bahan makanan. Ada makanan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada uji dengan reagen Gogol, Benedict, Biuret, dan kertas roti. Berdasarkan tabel di atas, berilah tanda checklist pada pernyataan yang benar di bawah. Oke, sekarang kita harus memahami dengan baik fungsi dari reagen ini apa aja ya. Yang pertama sahabat untuk Lugol. Lugol ini digunakan untuk identifikasi amilum, sahabat ya. Amilum ya, amilum. Jika hasilnya positif, maka nanti jadinya seperti ini, biru tua kehitaman. Dan untuk Benedict itu untuk uji glukosa, dan apabila positif atau mengandung glukosa jadinya warna merah bata. Kemudian Biuret itu untuk uji protein, jika positif maka namanya jadi ungu. Kertas roti itu untuk ya seperti sahabat tahu ya, kalau ada kertas roti kena minyak atau lemak itu kan jadinya transparan. Jadi kalau positif hasilnya adalah transparan. Sekarang kita cek satu persatu. Di sini ada biru tua kehitaman, ini juga biru tua kehitaman, ini merah bata, ini juga merah bata. Oke, kita sudah identifikasi semuanya. Sekarang tinggal kita cocokkan satu persatu ya. Jenis makanan 1 mengandung amilum dan glukosa. Oke, amilum benar, glukosa ini tidak, salah ya. Yang kedua, jenis makanan 2 mengandung glukosa dan lemak. Terlihat jenis makanan 2 glukosa. Oke, benar, lemak, iya benar ya. Kita centang. Yang ketiga, mengandung amilum dan protein. Amilum. Oh, salah, tidak ya, tidak mengandung amilum. Berikutnya yang keempat, mengandung protein dan lemak. Protein iya, lemak iya. Tapi benar. Yang terakhir, jenis makanan 5 mengandung amilum saja. Amilum iya, tapi juga mengandung glukosa. Tapi ini juga salah. Oke, jadi jawabannya adalah pernyataan yang kedua dan pernyataan yang keempat. Sekarang kita lanjut ke soal yang ke-11 ya sahabat ya. Soal 11. Nah, ini soal yang sering kali menurut peserta didik atau teman-teman SMA itu
perlu analisis cukup tinggi ya, karena kalau memang belum hafal atau belum paham tentang reaksi-reaksi yang terjadi di senyawa turunan alkana itu agak sulit ya. Tapi di sini akan saya jelaskan secara singkat dan alur berpikirnya seperti apa ya. Oke sahabat, sebelum ini saya buat peta reaksi sebentar ya di sebelah kanan. Jadi kalau sahabat belum memahami materi ini akan saya jelaskan. Jadi ada alkohol ya atau OH, kemudian ada aldehid atau CHO, kemudian ada asam karboksilat COOH, kemudian isomer gugus fungsi dari alkohol itu adalah ester, isomer gugus fungsi dari aldehid adalah keton ya, sahabat ya. Dari isomer gugus fungsi dari asam karboksilat adalah ester ya atau COO. Jika alkohol primer, ya, saya ulangi, alkohol primer itu dioksidasi, dia akan menghasilkan aldehid. Dan jika aldehid dioksidasi, dia akan menjadi asam karboksilat. Nah, ini saya jelaskan. Dalam suasana asam, alkohol dioksidasi, ya, alkohol primer jadi aldehid, aldehid jadi asam karboksilat. Jika alkohol sekunder dioksidasi, ya, alkohol sekunder dioksidasi, dia akan menjadi keton. Jadi keton. Kemudian reaksi yang sering keluar itu adalah alkohol ya, bereaksi dengan asam karboksilat ya, ditambah gitu ya, dicampur dalam suasana asam, dia akan berubah menjadi ini, jadi ester. Nah, reaksinya disebut dengan esterifikasi. Jadi rumusnya adalah jika ada alkohol yaitu ROH ya, ditambah asam karboksilat RCOOH ya, maka akan menjadi sahabat tulis dulu asam karboksilatnya RCOO, pH-nya diganti dengan R yang di sini. Kalau kita misalkan ini R aksen ya, maka R aksennya akan pindah ke sini R aksen. Jadi ditulis dulu asam karboksilatnya RCOO, kemudian H-nya diganti dengan R aksen dari alkohol, alkilnya alkohol. Kemudian H nanti bergabung dengan OH menjadi H2O. Seperti ini. Nah, kebalikan dari reaksi esterifikasi ini disebut dengan reaksi hidrolisis ya. Jadi ini esterifikasi, yang kebalikannya namanya hidrolisis. Oke, sekarang kita lihat ya sahabat ya. Di sini senyawa A memiliki rumus molekul C3H8O. Jadi kalau alkohol dengan eter punya rumus molekul CnH2n plus 2O ya. Kemudian aldehid sama keton itu CnH2nO. Kemudian yang ini atau asam karboksilat dan ester CnH2nO. Sekarang kita cocokkan C3H8O itu adalah yang ini, kelompok pertama, itu alkohol atau eter ya, alkohol atau eter. Nah, ternyata di sini senyawa A dapat bereaksi dengan logam natrium. Berarti dia adalah alkohol ya. Karena juga dalam suasana asam menghasilkan suatu senyawa B. Nah, kalium dikromat itu adalah oksidator. Berarti alkohol A tadi C3H8 itu dioksidasi oleh kalium dikromat berubah menjadi senyawa B yang dapat bereaksi dengan Fehling. Nah, artinya berarti A itu adalah alkohol primer, B itu adalah aldehid karena aldehid bisa bereaksi dengan Fehling. Kemudian jika B dioksidasi lebih lanjut menghasilkan senyawa C yang dapat dinetralkan oleh basa. Berarti C adalah asam. Berarti C itu adalah asam karboksilat. Ya, diurut A, B, C. Nah, sekarang alkohol apa, Pak? Karena di sini alkohol primer yang bisa dioksidasi menjadi aldehid, berarti C3H8O itu adalah propanol ya. Jadi CH3, CH2, CH2OH. Jadi OH ini harus ada di posisi C primer, yaitu C yang mengikat satu atom C lagi. C primer adalah C yang mengikat satu atom C lagi. Sementara yang C di tengah ini C sekunder karena mengikat dua atom C. Seperti itu ya. Jadi adalah propanol, alkohol primer. Jadi yang pernyataan yang pertama benar. Senyawa A dengan logam natrium akan menghasilkan hidrogen. Iya, benar ya. Jadi kalau ROH, alkohol ditambah dengan natrium ya, akan menjadi RONA ya, ditambah dengan H2 ya. Setengah H2. Jadi yang benar. Nah, untuk memahami ini sahabat bisa melihat video di channel ini tentang senyawa turunan alkana yaitu alkohol dan eter ya. Senyawa A adalah 2 propanol, salah ya sahabat ya, karena 2 propanol menunjukkan dia sekunder, padahal yang bereaksi adalah primer. Kalau dia sekunder dioksidasi pasti dia berubah menjadi keton ya, bukan aldehid. Kemudian senyawa B adalah propanon, juga salah. Yang benar adalah propanal yaitu aldehid. Senyawa C adalah asam propanoat, benar ya.
Ini adalah asam propanol karena C-nya ada 3. Jadi sahabat, jawabannya adalah pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3. Jadi kalau kita runtutkan, ada propanol, CH3, CH2, CH2OH dioksidasi menjadi propanal, CH3, CH2, COH ya, ini propanal ya, gugus aldehyid kan di sini ya. Kemudian dioksidasi lagi menjadi asam propanoat yaitu CH3, CH2, COOH. Nah, seperti itu. Ya, jadi mulai alkohol primer berubah menjadi aldehid, dioksidasi lagi menjadi asam karboksil. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Saya tinggal 3 soal lagi ya. Telur merupakan contoh makromolekul yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam telur terdapat protein yang merupakan suatu jenis polimer terbentuk dari monomer tertentu. Dan pembentukannya dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini ada monomer 1, monomer 2 menghasilkan sebuah senyawa ini yaitu protein ya. Protein dan ada sebuah ikatan. Ikatan yang menggabungkan antara di sini adalah asam amino. Yang ini juga asam amino ya, sama. Si asam amino dan asam amino membentuk namanya protein. Bentuk sebuah ikatan yang disebut dengan ikatan X. Kalau kita tahu materi ini, pasti kita tahu bahwa ikatan X adalah ikatan peptida. Ikatan peptida merupakan jenis polimerasi adisi. Salah ya, karena adisi itu tidak dari rangkap biasanya. Ada rangkap ya, dia mencoba menjadi tunggal. Kemudian pasti menghasilkan senyawa atau molekul sisa. Di sini kan ada senyawa Y yang merupakan sisa. Berarti termasuk kondensasi, bukan adisi. Jadi kalau adisi itu ada rangkap jadi tunggal, tidak menghasilkan senyawa sisa atau residu. Tapi kalau kondensasi menghasilkan senyawa residu. Jadi ini salah ya. Kemudian protein berupa kopolimer. Nah, di sini tidak selalu ya sahabat ya, karena asam amino satu dengan asam amino lain itu kadang berbeda-beda, kadang sama. Ya, karena jenis asam amino itu banyak. Nah, seperti yang kita ketahui asam amino itu ada 10 esensial dan 10 non esensial. Ada glisin, leusin dan sebagainya ya. Yang membedakan adalah R-nya. R-nya ini bisa bermacam-macam. Kalau R-nya beda, maka jenis asam aminonya pun juga sama. Tapi untuk yang ini sama ya. Setiap asam amino pasti punya ini. Yang membedakan hanya alkilnya saja. Jadi ini juga salah. Ikatan X dikenal ikatan peptida, kita benar. Senyawa Y adalah 2O, benar ya sahabat. Jadi kalau kita lihat analisis ini, CO ya, jadi CO yang dipakai ya. Kemudian di sini NH, di sini NH ini dipakai, maka H ini dengan OH ini bergabung ya sahabat. Jadi H2O ya, jadi H2O. Kemudian monomer 1 dan 2 harus sama tidak? Seperti tadi, tidak harus sama. Ya. Kemudian monomernya disebut sebagai asam amino. Nah, jadi pernyataan yang benarnya adalah pernyataan nomor 3, 4 dan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3, 4 dan 6. Oke, next kita ke soal yang 13. Udara merupakan campuran dari berbagai gas, CO2, CO, amonia, hidrogen, oksigen, nitrogen, uap air, metana, dan lain-lain. Ini terjadi sebuah interaksi antar molekul ya. Misalkan molekul oksigen berinteraksi dengan molekul sesamanya, molekul oksigen berinteraksi dengan molekul air dan sebagainya. Dan gaya antar molekul itu banyak, ada yang kayak London, dipol tereduksi ya, ikatan hidrogen dan sebagainya. Nah, sekarang perlu yang sahabat ingat bahwa jika molekul non-polar ya, non-polar ketemu dengan molekul non-polar, maka gaya yang terjadi adalah gaya London. Murni kayak London. Kemudian kalau polar ketemu dengan polar, maka disebut dengan gaya dipol. Dan jika non polar ketemu dengan senyawa polar, maka namanya dipol terinduksi. Nah, seperti itu. Kalau ikatan hidrogen pasti sahabat tahu ya, antara H dengan F atau U atau N yang memiliki nilai keelektronikal yang sangat tinggi ya. Sekarang kita lihat interaksi antara O2 dan E2 bentuk gaya London. Nah, ini benar karena O2 itu nonpolar, N2 nonpolar, jadi ini benar. Antara CO yang merupakan polar dengan CO2 itu nonpolar membentuk gaya dipol-dipol. Ini salah sahabat ya. Kemudian yang ini kalau CO itu polar ya. CO2 nonpolar. Kalau kita gambar struktur Lewisnya kan seperti ini.
Jadi dia tidak punya kutub ya, dia tidak punya kutub positif dan kutub negatif, jadi dia non polar. NH3 dengan H2O membentuk ikatan hidrogen itu benar, karena kalau kita gambar NH3 itu punya 3 atom H ya. Kemudian dengan oksigen ya, O seperti ini H2O, maka antara H yang di satu molekul ini berinteraksi dengan O yang punya keelektronegatifan tinggi, keelektronegatifan tinggi di molekul akhir ya. Ikatan ini atau gaya antara molekul ini disebut dengan ikatan hidrogen ya, itu benar. Interaksi antara sama molekul CO itu kan polar ya. Dengan CO berarti polar, itu adalah ikatan yang interaksi yang dominan itu adalah dipol ya. Jadi ini salah. Walaupun sebenarnya gaya London itu ada ya, saya ulangi sahabat. Gaya London sebenarnya di semua senyawa kalau ketemu ya, antara senyawa A dengan B, polar atau non polar dengan non polar, itu semuanya ada gaya dipol. Namun gaya ini sangatlah lemah sekali. Ya, tapi jadi kalau CO dengan CO itu yang lebih dominan itu adalah gaya dipol karena sama-sama polar. Dan yang terakhir, gaya dipol terinduksi terbentuk jika CO yang polar berinteraksi dengan nitrogen yang non polar. Dan ini benar sahabat ya. Non polar dengan polar terbentuk interaksi yaitu gaya dipol terinduksi. Oke, 2 soal berikutnya. Yang soal 14 sahabat, tentukan pasangan persamaan reaksi dan jenis reaksi pada senyawa karbon yang tepat ya. Kita pasangkan sahabat. Untuk yang pertama di sini reaksinya ikatan rangkap 2 jadi tunggal, maka namanya adalah adisi ya. Yang B karena berisi dengan oksigen, maka namanya adalah oksidasi atau pembakaran. Yang berikutnya sahabat, kita cari yang mudah dulu sahabat ya. Ini tunggal ya, alkohol jadi rangkap 2, maka namanya eliminasi. Nah, ini sudah ya. Berikutnya CO itu ada kan keton ya. Jadi kalau kita gambarkan jadi seperti ini, CH3CO ini ya. CH3 ditambah A2 ya. Oke sahabat, jadi gini, untuk yang D kita ingat tadi ya, di senyawa turun alkana, keton jika direduksi akan menjadi alkohol sekunder ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi keton jika direduksi dengan hidrogen menjadi alkohol sekunder. Jadi reaksi ini termasuk jenis reaksi reduksi ya, 4 ini. Jadi yang terakhir pastinya tahu jawabannya ya sahabat ya. Di sini ada atom hidrogen diganti dengan metil ini ya. Ini termasuk reaksi esterifikasi tadi ya sahabat ya, di mana asam karboksilat bertemu dengan alkohol menjadi ester ditambah H2 ya. Jadi hanya nanti diganti oleh alkil CH3 dari alkohol menjadi ester seperti ini ya. Maka disebut dengan reaksi substitusi atau penggantian. Oke sahabat, last kita ke soal yang terakhir. Pilihan ganda kompleks benar salah. Di sini ada beberapa unsur Na, Mg, Si, SCl, K ya, ada K juga ya sahabat ya. Ini sebenarnya seperti unsur periode ketiga ya. Kalau kita hafalkan Na, Mg itu kan urut ya, 11, 12, 14, 16, dan 17 itu kan kalau kita gambar dalam tabel periodik itu nomor atom 11 ya, Na, kemudian Mg, kemudian Al, kemudian Si, kemudian P, SCl ya. Jadi kalau ini sahabat pasti ingat ya, periode 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini satu periode. Dan kita ingat dalam satu periode semakin ke kanan jari-jari itu semakin kecil. Ya, kemudian di bawahnya Na ada K ya, 19. Kalau semakin ke bawah R-nya semakin besar. Nah, semakin besar. Kemudian yang paling elektronegatif itu adalah yang paling kanan ya. Karena Cl itu mudah sekali menarik elektron, membentuk ion negatif Cl-nya. Nah, di sini atom yang paling elektronegatif adalah klorin, benar. Jari-jari atom terbesar adalah kalium, benar ya, karena semakin ke bawah semakin besar. Afinitas elektron atom silikon Si dengan magnesium lebih besar magnesium. Nah, ini jelas salah. Karena afinitas itu semakin ke kanan semakin besar ya. Jadi semua berbanding terbalik dengan jari-jari lah, gampangannya seperti itu. Jadi kalau jari-jari itu semakin ke kanan semakin kecil, maka yang lain dari seperti energi ionisasi, afinitas elektron ke elektronegatifan itu justru malah semakin besar. Dan sebaliknya juga untuk yang berlaku di sini ya. Maka afinitas elektron atom silikon yang sebelah kanannya Mg ini seharusnya lebih besar ya, bukan lebih kecil ya. Lain salah.
Jari-jari atom belerang kurang dari klorin. Berarti belerang lebih kecil berarti ya sahabat ya. Dan ini salah. Harusnya klorin lebih kecil karena dia ada di sebelah kanannya belerang ya. Maka ini salah. Titik-titik natrium lebih besar daripada kalium. Dan ini juga salah sahabat. Kenapa? Nah, titik-titik itu juga bergantung dari massa atom ya. Di sini massa atom kalium itu lebih besar daripada atau lebih berat daripada natrium. Maka ini juga salah. Seharusnya kalium lebih besar titik-titiknya daripada natrium. Kemudian kereaktifan atom silikon lebih besar daripada belerang. Nah, ini jelas salah ya sahabat ya. Karena seperti yang diketahui bahwa NaMgAl itu membentuk ion positif. Jadi semakin ke sana semakin reaktif. PSCl ini juga reaktif karena semakin ke kanan semakin mudah membentuk ion negatif. Sementara Si itu bersifat amfoter ya, bisa asam bisa basah seperti ini. Bisa asam bisa basah, bisa asam bisa basah seperti mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Jadi yang bersifat amfoter itu adalah ya. Jadi sahabat Si itu bersifat amfoter ya, seperti aluminium juga bisa. Jadi dia termasuk semilogam ya, semilogam. Jadi jawabannya ini juga benar. Maka kereaktifan atom silikon justru malah lebih kecil daripada belerang. Maka ini salah. Jadi sahabat perlu diketahui bahwa dalam unsur berarti ketiga semakin ke kanan semakin reaktif, ke kiri juga reaktif. Namun kereaktifannya itu berbeda ya. Jadi kalau ke kanan itu reaktif karena menarik elektron, kalau ke kiri itu reaktif karena melepas elektron, membentuk ion positif. Kalau yang kanan membentuk ion negatif. Seperti itu sahabat ya. Oke sahabat, itu adalah 15 soal prediksi yang kedua dari EHB PKS yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2022 mata pelajaran kimia. Saya harap kalian semuanya sehat selalu ya, jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan, dan saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan tentunya kalian bisa melihat video-video yang lain, ada prediksi UTBK juga, ada pembahasan soal-soal UTBK tahun yang sebelumnya dan sebagainya. Dan semoga video-video itu bisa bermanfaat bagi kalian, terutama kalian yang kelas 12 yang insya Allah akan melaksanakan UTBK atau menuju ke perguruan tinggi favorit. Saya doakan semoga diterima di perguruan tinggi masing-masing. Mohon maaf sebelumnya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.